Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Kumalasari, NIM 20051214059. Di sini saya akan memaparkan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer bisa disebut dengan protokol jaringan, yaitu sekumpulan aturan atau perintah atau sistem yang digunakan untuk mengatur proses transmisi, komunikasi, dan pengkoordinasian semua komputer yang terintegrasi dalam jaringan. Beberapa jenis protokol antara lain TCP/IP, UDP, Ethernet, HTTP, dan FTP, dan lain-lain. OSI atau Open System Interconnection. Sejarahnya, OSI dan Integrated Service Digital Network atau ISDN merupakan bentuk komunikasi internasional. OSI diperkenalkan oleh International Standard Organization atau ISO. Tujuannya adalah supaya setiap komputer atau terminal yang dihubungkan ke jaringan dapat berkomunikasi dengan komputer atau terminal lain yang dihubungkan menggunakan jaringan yang sama atau berbeda. Pada model OSI, tiap layer berdiri sendiri, tapi fungsinya bergantung pada keberhasilan operasi layer lainnya. Tiap layer bertugas untuk memberi layanan tertentu pada lapisan di atasnya dan juga melindungi layer di atasnya dari rincian cara memberikan layanan tersebut. Lapisan atau layer OSI terdiri dari 7 layer. Layer pertama ada application atau aplikasi, yang merupakan antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi mampu mengakses jaringan dan penghabisan membuat pesan-pesan kekeliruan. Layer 6 ada presentation atau presentasi, mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer 5 ada sesi atau session, mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Layer 4 ada transport, yaitu memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga mampu disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Layer 3, network, merumuskan alamat-alamat IP, membuat header sebagai paket-paket dan penghabisan, menerapkan routing melewati internet working dengan memakai router dan switch. Layer ketiga. Layer 2, data link, mengendalikan kesalahan antara dua komputer yang berkomunikasi lewat lapisan fisikal. Layer 1, fisikal atau fisik, merumuskan media transmisi jaringan, perkara pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan. Berikut protokol-protokol yang ada di model OSI. Yang pertama di application layer ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMP, DHCP. Dan untuk di presentation layer ada Telnet, SMTP, SNMP. Di session layer ada NetBIOS, NetBIOS, ADSP, PIP, SPDU. Sedangkan di transport layer ada TCP dan UDP. Di network layer ada IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Di data link layer ada PPP dan SLIP. Yang terakhir, physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik karena hanya mengirimkan bit data. Protokol TCP/IP merupakan suatu standar komunikasi yang digunakan untuk bertukar data antar komputer dalam suatu jaringan. Lapisan atau layer TCP/IP ada application, menyediakan komunikasi antar proses atau aplikasi pada host yang berjauhan namun terhubung pada jaringan. Lapisan transport, melayani layanan transfer end-to-end. Lapisan ini juga termasuk mekanisme untuk menjamin kehandalan transmisi datanya. Lapisan internet work,
fokus pada pemilihan jalur atau routing data dari host sumber ke host tujuan melewati satu atau lebih jaringan yang berbeda dengan menggunakan router. Lapisan network access menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terkoneksi secara langsung. Berikut gambar layer OSI dan TCP/IP. Di sini kita masuk ke UDP atau User Datagram Protocol. UDP merupakan salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable. Tanpa koneksi atau connectionless, selang host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. UDP memiliki karakteristik utama berupa connectionless, artinya pesan yang dikirimkan melalui UDP bisa sampai tanpa memerlukan proses negosiasi koneksi antara dua komputer host yang ingin bertukar info. Selain itu, karakteristik UDP lainnya adalah unreliable, artinya semua pesan yang dikirimkan tidak memiliki nomor urut atau pesan pemberitahuan. Jika selama transmisi ada pesan-pesan yang hilang, maka protokol aplikasi yang letaknya di atas UDP harus memulihkan pesan tersebut. Di sini ada perbedaan TCP dan UDP. TCP merupakan protokol yang berorientasi pada konektivitas atau connection oriented protocol dan banyak digunakan sebagai dasar layanan internet bersamaan dengan protokol internet atau IP. TCP memungkinkan untuk komunikasi yang handal atau reliable, memastikan paket yang mencapai tujuan sesuai keinginan pengirim, dan ada beberapa aplikasi yang menggunakan TCP yaitu web browser, email, file transfer, dan lain-lain. Sedangkan User Datagram Protocol atau UDP merupakan protokol yang berorientasi pada pesan minimal atau minimal message oriented atau connectionless. Pertukaran datagram dalam UDP tidak mendapatkan acknowledgement atau terjaminnya pengiriman. Dan pada saat ada data yang lost saat pengiriman, UDP tidak melakukan retransmission, melainkan retransmisinya itu ditangani oleh protokol lain. Beberapa aplikasi yang menggunakan UDP yaitu Domain Name System atau DNS, video streaming, voice over IP atau VoIP, dan lain-lain. TCP/IP memiliki sistem three-way handshake. Dengan sistem ini, user terlebih dahulu menginisialisasi koneksi dan harus mendapatkan pengakuan atau acknowledgement dari pihak penerima sebelum mengirim data. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka TCP dapat membuat koneksi dalam pengiriman data yang dapat dilakukan. Berikut beberapa network protokol. Ada SLIP, SMTP, HTTP, FTP, LDAP, SSL, dan SNMP. Ada juga SSH, POP3, IMAP, ICMP, point-to-point protocol, DNS, dan HTTPS. Di sini ada materi tentang port yang merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Dilihat dari penomorannya, port UDP dan TCP sebenarnya dibagi menjadi 3 jenis, tapi di sini akan dijelaskan dua jenis saja. Yang pertama ada well-known port, berkisar antara 0 hingga 255, kemudian diperlebar menjadi 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Yang kedua ada registered port. Port
port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh AANA, tetapi tidak dialokasikan secara permanen sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Range atau rata-rata registered port berkisar dari 1024 hingga 49151. Dan beberapa port diantaranya adalah dynamical assign port. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu yang ini namanya dynamically assign port, karena tidak ada di pembahasan PPT Pak dosen, jadi saya juga tidak akan membahasnya. Sekian presentasi saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.